Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Agnes Subekti dengan NPM 1911 090034 dari kelas Fisika 5D. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil resum jurnal, yaitu perkembangan material gelas dalam bidang industri dan teknologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah fisika material dengan dosen pengampu Ibu Vandan Wilianti MSI. Nah, yang pertama kita yaitu akan belajar peta konsep, di mana peta konsep ini terdiri dari materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu A. Pengertian gelas atau kaca. Kemudian B. Bahan pembuatan gelas atau kaca. Kemudian ada C, yaitu karakterisasi gelas atau kaca. Kemudian ada D, pembentukan gelas atau kaca. Dan yang terakhir yaitu produsen pembuatan gelas atau kaca. Nah, apa sih pengertian material gelas atau kaca itu? Nah, pada kesempatan ini, material gelas yaitu merupakan benda yang transparan, lumayan kuat, biasanya tidak bereaksi dengan bahan kimia, dan juga tidak aktif secara biologi yang bisa dibentuk dengan permukaan yang halus dan kedap air. Nah, sifat kaca ini itu bisa dimodifikasi dan bahkan bisa diubah seluruhnya dengan proses kimia atau dengan pemanasan. Material gelas pada umumnya terbuat dari kaca, akan tetapi ada juga gelas yang terbuat dari bahan lain, yaitu misalnya plastik, kayu, dan juga tanah liat. Selain itu, kaca merupakan bahan nusar, kuat, tahan hakis, lengai, dan secara biologinya ini merupakan bahan yang tidak aktif, yang boleh dibentuk menjadi permukaan yang tahan dan licin. Pada dasarnya, komponen utama kaca itu ialah silika, di mana silika ini pengertiannya yaitu galian yang mengandung silikon dioksida. Salah satu ciri khas dari kaca yaitu sifat lusinari ini disebabkan karena kaca terdiri daripada bahan yang tidak mempunyai keadaan perubahan garisan atomik dalam tenaga cahaya. Di Jerman dan Inggris, kaca ini baru mulai dibuat pada abad ke-16. Nah, bahan pembuatan gelas atau kaca yang pertama yaitu pasir kuara atau Si02, di mana pasir yang digunakan ini untuk membuat kaca haruslah kuarsa yang hampir murni. Oleh karena itu, lokasi pabrik kaca biasanya dibentuk oleh lokasi endapan pasir kaca. Kandungan besinya tidak boleh melebihi 0,45%, atau barang gelas pecah belahnya ini harus 0,05% untuk kaca optik, sebab kandungan besi ini bersifat berubah warna kaca pada umumnya. Nah, yang kedua itu ada soda as atau Na2O, di mana ini terutama dia tuh terdapat dari soda abu padat, yaitu Na2CO3. Sumber lainnya adalah bikarbonat, kerak garam, dan natrium nitrat. Nah, fungsi dari soda as atau Na2O ini adalah untuk menurunkan titik lebur bahan-bahan ketika proses peleburan bahan baku. Secara umum, penggunaan soda as ini adalah untuk mempercepat pembakaran, menurunkan titik lebur, mempermudah pembersihan gelembung, dan juga mengoksidasi besi. Nah, yang ketiga itu ada sumber gamping atau CaO, di mana batu gamping ini yang terpenting itu adalah gamping bakar dari dolomit, yaitu CaCO3, MgCO3. Nah, fungsi dari CaCO3 ini adalah untuk mempercepat proses pendinginan kaca. Selain itu, saat proses pelelehan baku, CaCO3 ini juga dapat mempermudah peleburan. Peleburan ini artinya menurunkan temperatur peleburannya. Nah, selain dari ketiga bahan baku yang telah saya jelaskan tadi, dalam proses pembuatannya, itu ada juga bahan baku tambahan, yaitu yang pertama itu ada feldspar. Kandungan aluminiumnya dapat menurunkan titik cair kaca dan memperlambat terjadinya devitrifikasi. Kemudian ada kerak garam atau yang biasa kita sebut silikate. Nah, ini digunakan sebagai bahan tambahan pada pembuatan kaca. Kerak garam ini diperkirakan dapat membersihkan buih yang mengganggu pada tanur tangki. Kemudian yang ketiga itu ada cullet, di mana ini adalah kaca hancuran yang dikumpulkan dari barang-barang rusak, pecahan beling, dan berbagai kaca limbah. Nah, selanjutnya ada block refractory untuk industri kaca, dikembangkan khusus berhubungan dengan kondisi yang hebat, yang dimana dia harus dialami dalam penggunaannya. Kemudian ada boraks, yaitu bahan campuran yang menambahkan Na2O dan boron oksida kepada kaca. Nah, yang C yaitu karakterisasi gelas atau kaca, di mana gelas ini itu memiliki sifat yang pertama yaitu kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah. Kemudian dia tahan korupsi. Yang ketiga, sifat listriknya dapat insulator, semikonduktor, konduktor, bahkan superkonduktor. Kemudian yang keempat itu ada sifatnya dapat magnetik dan non-magnetik.
Yang kelima ada keras dan kuat, dan yang terakhir yaitu kekuatan tekannya lebih besar dari kekuatan tariknya. Nah, bahan-bahan gelas yang pertama itu didapat dari kuarsa atau bahan pokok pembuatan gelas. Cirinya itu melebur pada suhu tinggi dan membentuk cairan bening. Dengan penggunaan silika ini, pengembangan gelas akibat perubahan suhu akan kecil. Nah, kemudian yang kedua ada Na20. Cirinya yaitu didapat dari abu soda atau soda as atau natrium karbonat. Memperbesar pemuaian, mempertinggi daya tahan terhadap kejutan suhu, tetapi menurunkan akan sifat ketahanan lamaan dari gelas. Kemudian yang ketiga ada CaO atau MgO, di mana cirinya itu didapat dari batu kapur atau batu dolomit, penurunan suhu lebur, mempertinggi sifat ketahan lamaan gelas. Kemudian bahan dari gelas yang keempat itu ada B203. Ini dia didapat dari boraks, kemudian pemuaiannya kecil dan dia untuk gelas borosilikat saja. Kemudian yang kelima itu ada A1203, didapat dari feldspaar atau Neplin cyanide. Dia cirinya menaikkan suhu lebur dan viskositas gelas. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki sifat tahan lama. Nah, macam-macam gelas itu ada 3. Yang pertama adalah gelas soda lime, di mana hampir semua gelas ini adalah gelas silika yang didasarkan pada jaringan 3 dimensi dari silikon dioksida. Gelas atau kaca kuarsa ini dibuat hanya dengan memanaskan silikon dioksida murni dengan suhu di atas 2000 derajat dan kemudian dituangkannya ke dalam cairan kental ke dalam cetakan. Yang kedua yaitu gelas timbal. Gelas timbal ini memiliki indeks biasa yang tinggi. Sebagai hasilnya, ketika permukaan kaca itu dipotong, akan menimbulkan kilauan seperti batu permata. Dan gelas ini digunakan untuk gelas pecah belah. Dan yang macam-macam gelas yang terakhir yaitu gelas borosilikat. Nah, di dalam laboratorium kimia, ini dibutuhkan kaca atau gelas yang tidak akan retak oleh stres termal ketika dipanaskan. Kaca borosilikat ini digunakan untuk tujuan ini. Nah, sekitar 35% dari produksi boron ini digunakan dalam pembuatan kaca atau gelas borosilikat. Kemudian yang terakhir ada pembentukan gelas, di mana menurut key point, silikon dioksida ini mudah membentuk gelas karena jaringan 3 dimensi dengan ikatan kovalen sp0 yang kuat dalam leburan tidak mudah pecah dan lebih baik saat dingin. Aturan Zacherisen ini menyebutkan tentang sifat kecenderungan yang menyebabkan pembentukan kaca. Nah, pada dasarnya, bahan baku pembuatan gelas itu ada asam borat atau boraks, fosfor pentaoksida, dolomit atau CaC03, serta MgCO3. Kemudian ada pasir kuarsa atau silika dengan kemurnian Si0299 sampai 99,7%. Kemudian terakhir ada sodium karbonat atau soda abu Na2C03. Kemudian yang D ada produsen pembuatan gelas atau kaca. Nah, salah satu produsen kaca atau gelas itu adalah terdapat pada PT Asahimas Flat Glass Tbk. Nah, produsen kaca ini terkemuka ini didirikan oleh Bapak Toshi Iwasaki. Ia mengambil tantangan bahwa produksi lembaran kaca domestik di tahun 1990-an. Pada akhirnya, Amagasaki Hyoga terpilih sebagai lokasi untuk pabrik baru. Asahimas memulai manufaktur kaca pada bulan April 1973. Awalnya hanya kaca bening sederhana yang diproduksi menggunakan proses roll cut tradisional. Oleh karena itu, dengan cepat diverifikasikan untuk menyertakan produk baru, produk inovatif seperti kaca khusus, kaca pengaman, kaca reflektif, dan cermin. Nah, pada tahun 1975, perusahaan memulai pembangunan pabrik kaca pengaman dan segera memulai produksi komersial menggunakan proses temper pada tahun 1976. Nah, pada tahun yang sama juga, Asahimas ini membangun furnace kedua untuk flat glass di Jakarta dan ia memulai produksi komersialnya pada tahun 1977. Nah, pada tanggal 13 tahun 1981, Asahimas memperkenalkan teknologi flat glass yang baru, di mana furnace ketiga itu ada di Jakarta dan di mana juga menjadi perusahaan flat liner pertama. Sementara itu, furnace kedua Asahimas itu ditutup dengan menggunakan proses roll cut pada tahun 1983. Nah, pada tahun 1985, Asahimas juga membangun furnace keempatnya, itu ada di pabrik Surabaya.
yang kemudian dia memulai produksi komersialnya pada tahun 1987. Perusahaan pun membangun furnace kelima atau dalam artinya flatline ketiga dan furnace keenam, flatline keempat. Nah, pada tahun 1990 dan juga tahun 1996 ia mulai beroperasi secara komersial masing-masing pada tahun 1993 dan juga 1907. Furnace pertama ini berlokasi di Jakarta, sedangkan yang kedua itu ada di Surabaya. Nah, pada tahun 1985 ini merupakan tahun terpenting untuk kaca keselamatan yang menemukan proses laminating dari kaca pengaman yang baru. Nah, terakhir yaitu kesimpulan. Dari segi kimia, kaca ini adalah gabungan dari berbagai oksida anorganik yang tidak mudah menguap, yang dihasilkan dari dekomposisi dan peleburan senyawa alkali dan alkali tanah, pasir, serta berbagai penyusun lainnya. Namun, sebenarnya sangat sulit untuk mendefinisikan kaca secara tepat. Kenapa? Karena sistem partikel dalam kaca itu tidak seperti sistem partikel dalam zat padat pada umumnya. Karena kalau pada zat padat, sistemnya sangat rapat dan teratur, sedangkan pada kaca hal ini tidak mungkin berlaku. Nah, pada kaca, jarak partikelnya saling berjauhan dan tidak tertukar seperti zat cair. Terdapat berbagai jenis kaca yang dibuat dari beberapa proses. Secara garis besar, terdapat 3 jenis gelas atau kaca yang tadi sudah dijelaskan, yaitu kaca soda lime, kaca borosilikat, dan kaca timbal. Di mana kaca borosilikat ini memiliki titik beku yang lebih rendah dibanding kaca soda lime, sehingga lebih banyak digunakan terutama dalam laboratorium kimia. Kaca telah banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang rumah tangga ataupun bidang kehidupan lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.